Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math, Matematika Mudah, Matematika Asik. Yes, saya pasti bisa. Anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang perbandingan. Hanya kita akan fokuskan kepada jenis perbandingan. Jadi ada dua jenis perbandingan itu ya. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang perbandingan senilai. Apakah perbandingan senilai itu? Bentuk persamaan dari perbandingan senilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan KX, di mana K-nya adalah sama dengan Y1 per X1. Dan X1 tidak sama dengan 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa Y berbanding lurus terhadap X. Jadi kata lain dari senilai itu adalah berbanding lurus. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh alias contoh soal berikut. Diketahui sebuah tabel. Pada tabel tersebut, tentukan apakah Y dan X merupakan perbandingan senilai atau bukan. Jika iya, tentukan persamaannya. Berdasarkan penjelasan tentang perbandingan senilai yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa kita harus mencari nilai K atau konstanta di sini. Dari mana kita peroleh? Tentu saja dari tabel yang diketahui. Nah, dari tabel itu ada nilai X-nya 3 buah, kemudian nilai Y-nya juga 3 buah. Nah, kita akan mencari nilai K-nya dari Y1 per X1-nya. Berarti dari tabel yang pertama, kita memperoleh bahwa Y1-nya adalah 12 dan X1-nya adalah 3. Maka kita bandingkan K sama dengan Y1 per X1, berarti 12 per 3. Kita peroleh nilai K-nya adalah 4. Dengan cara yang sama, kita akan membandingkan untuk tabel yang keduanya dengan Y2-nya sama dengan 20 dan X2-nya sama dengan 5. Sehingga kita peroleh 20 per 5 adalah 4 juga. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai K untuk tabel yang ketiga, di mana nilai Y3-nya sama dengan 28 dan X3-nya sama dengan 7. Sehingga kita akan memperoleh nilai K sama dengan Y3 per X3, yaitu 28 per 7 sama dengan 4. Jika kalian perhatikan, nilai K-nya tetap bukan, yaitu 4. Karena nilai K selalu sama dan konstan, maka Y terhadap X merupakan perbandingan senilai. Dengan persamaannya adalah Y sama dengan 4X. Begitu ya, mudah bukan? Agar kalian lebih memahami, Ibu akan berikan contoh selanjutnya alias contoh soal. Diketahui sebuah grafik. Gambar di samping merupakan grafik dari suatu perbandingan senilai. Tentukan yang pertama adalah persamaan grafik tersebut dan yang keduanya adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 4,5 jam. Jika kalian perhatikan grafik tersebut, terdapat dua titik yang diketahui koordinatnya, yaitu titik A 2,30 dan titik B 4,60. Dari kedua titik tersebut, kita akan memperoleh nilai K-nya ya, seperti yang telah Ibu jelaskan. Untuk mencari persamaannya, kita kembali ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan KX, di mana K-nya itu bisa kita cari dengan membandingkan Y1 per X1 atau Y2 per X2. Y1 per X1 kita peroleh dari titik A, yaitu 30 per 2. Sedangkan Y2 per X2 kita peroleh dari 60 per 4. Sehingga kita akan memperoleh nilai K-nya itu sama-sama 15. Jadi kita peroleh persamaannya adalah Y sama dengan 15X.
Untuk menjawab soal yang B, yaitu jarak yang ditempuh dalam waktu 4,5 jam, maka kalian bisa menggunakan persamaan yang kita peroleh dari jawaban soal A, yaitu Y sama dengan 15X. Jika kalian perhatikan gambar grafik, sumbu mendatar atau sumbu X itu menunjukkan waktu tempuh, sedangkan sumbu vertikal atau sumbu Y itu menunjukkan jarak tempuh. Nah, di soal yang B yang ditanya adalah jarak tempuh, berarti kita sedang mencari nilai Y-nya. Berarti Y sama dengan 15X dan X-nya sudah diketahui 4,5 jam ya. Jadi kita tinggal substitusi, Y-nya sama dengan 15 dikali 4,5 sehingga hasilnya adalah 67,5. Jadi jarak yang ditempuh dalam 4,5 jam itu adalah 67,5 km. Begitu ya. Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua adalah kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Seperti apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Bentuk persamaan dari perbandingan berbalik nilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan K per X, di mana K sama dengan X dikali Y dan X tidak sama dengan 0. Dalam hal ini dikatakan Y berbanding terbalik terhadap X. Jadi, kalau tadi kalian perhatikan, di senilai itu, K-nya itu perbandingan Y per X. Sedangkan di berbalik nilai itu adalah perkalian. K-nya sama dengan X kali Y ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Bu Sur akan berikan beberapa contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, diketahui sebuah tabel ya. Pada tabel tersebut, tentukan apakah Y dan X merupakan perbandingan berbalik nilai atau bukan. Jika iya, tentukan persamaannya. Oke, sama seperti pada perbandingan senilai ya, kita harus mencari dulu nilai K. Maka kita akan memperoleh nilai K di sini dari tabel yang sudah diketahui. Dalam tabel tersebut juga terdapat nilai X3 dan juga nilai Y-nya 3. Hanya kalau pada senilai itu dibandingkan Y-nya dengan X-nya, kalau ini tinggal dikali ya. Dari tabel kita dapat memperoleh nilai K yang pertama yaitu dari X1 dikali Y1 dan X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 12 sehingga kita peroleh 3 dikali 12 itu sama dengan 36. Dengan cara yang sama dari data pada tabel yang keduanya X2-nya sama dengan 4 dan Y2-nya sama dengan 9, maka kita peroleh K-nya X2 dikali Y2 sama dengan 4 dikali 9 adalah 36 juga ya. Sedangkan untuk data yang ketiga yaitu X3 sama dengan 6 dan Y3 sama dengan 8, maka kita peroleh K-nya X3 dikali dengan Y3 sama dengan 6 dikali 8, hasilnya adalah 48. Nah, jika kalian perhatikan untuk data pertama dan data kedua iya K-nya sama, tetapi karena data yang ketiganya K-nya itu berbeda yaitu 48, maka dapat kita simpulkan nilai konstanta yang diperoleh pada hasil perkalian tersebut tidak sama. Jadi perbandingan X bukan perbandingan berbalik nilai ya. Jika berbalik nilai itu hasilnya harus sama semua ketiga-tiganya. Sedangkan ini ada yang berbeda satu. Jadi kita simpulkan ini bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Begitu ya, mudah bukan? Agar semakin jelas, Ibu berikan contoh selanjutnya ya, alias contoh soal yang berikutnya. Diketahui ada sebuah grafik. Gambar di samping menunjukkan grafik perbandingan berbalik nilai. Tentukan, yang pertama adalah persamaan grafik tersebut, lalu nilai Y-nya berapa jika X-nya sama dengan 6. Jika kalian perhatikan pada gambar grafik tersebut terdapat sebuah titik, yaitu titik Q dengan koordinat 2,15. Dan pada penjelasan Ibu sebelumnya tentang persamaan perbandingan berbalik nilai, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan K per X.
Dan K-nya merupakan perkalian dari X1 dikali Y1 atau X2 dikali dengan Y2. Nah, dari grafik kita memperoleh X1-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 15. Jadi, X1 dan Y1-nya kita bisa ganti dengan 2 dikali dengan 15. Maka persamaannya menjadi 2 dikali 15 adalah 30 per X. Jadi persamaannya Y sama dengan 30 per X. Sedangkan untuk mengisi soal yang B, kita harus mencari nilai Y jika diketahui X-nya sama dengan 6. Nah, ini mudah sekali ya, tinggal kalian substitusikan saja ke persamaan yang sudah kita peroleh di soal yang A-nya, yaitu Y sama dengan 30 per X. Di sini X-nya adalah sama dengan 6, jadi kita tinggal substitusi saja, berarti 30 per 6. Maka kita akan memperoleh nilai Y-nya itu adalah sama dengan 5. Nah, itu dapat kalian perhatikan dari gambar grafiknya ya. Jadi ketika X-nya itu sama dengan 6, itu bertepatan dengan Y-nya sama dengan 5. Jadi titiknya kita bisa peroleh koordinatnya, yaitu 6,5. Oke, mudah bukan? Untuk memudahkan kalian, berikut Ibu akan berikan rumus cepat perbandingan. Nah, untuk perbandingan yang senilai, jika A menjadi B lalu C menjadi D, maka kalian perhatikan tanda panahnya ya. Tinggal kalian bandingkan saja A per C sama dengan B per D. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kalikan silang saja ya. Selanjutnya, untuk perbandingan berbalik nilai sama ya. Jika A menjadi B lalu C menjadi D, maka kalian perhatikan tanda panahnya ya. Persamaannya akan menjadi A per C sama dengan D per B. Jadi dibalik ya. Nah, kalau sudah seperti ini sama, tinggal kalian kalikan silang saja ya. Untuk memudahkan kalian, berikut Bu Sur akan berikan contoh atau contoh soalnya. Jika harga 5 buah buku tulis adalah 11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis tersebut? Nah, jadi seperti ini ya untuk menjawabnya. Jika 5, maka jadi 11, maka 2 lusin itu kan lusinnya berbeda ya, harus dijadikan dulu buah, satuannya harus sama kan? Jadi 2 dulu dikali 12 berarti 24 kan? Maka 24 menjadi N. Nah, berdasarkan rumus cepat tadi berarti ini sebanding, karena semakin banyak bukunya, semakin banyak juga uang yang harus dikeluarkan. Berarti 5 per 24 sama dengan 11 per N. Nah, tinggal kali silang ya. Jadi 5 dikali dengan N itu sama dengan 11.000 dikali dengan 24. Maka kita peroleh 5N sama dengan 264.000. Dan terakhir kita akan memperoleh nilai N-nya sama dengan 264.000 dibagi dengan 5. Maka hasilnya terakhir adalah N-nya sama dengan 52.800. Begitu ya, mudah bukan? Contoh berikutnya agar kalian lebih paham ya. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan tersebut habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Yang harus kalian perhatikan adalah apakah ini termasuk perbandingan senilai ataukah berbalik nilai. Nah, jika kita baca soalnya, logikanya ya, ketika ayamnya bertambah, apakah pakan yang diberikan itu akan habis lebih cepat atau lebih lambat? Tentu saja kalau ayamnya banyak, dia akan lebih cepat, maka harinya akan semakin sedikit. Betul? Maka ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Ketika yang satu bertambah, yang lainnya berkurang. Nah, itulah ciri dari perbandingan berbalik nilai. Dari data di soal, kita memperoleh 15 itu menjadi 12 ya. Lalu kemudian 20 dari mana? Yaitu ditambah 5 ekor. Awalnya 15, kemudian ditambah 5 ekor berarti jadi 20 kan? 20 katakanlah menjadi P hari gitu ya. Nah, berdasarkan aturan di rumus cepat pada perbandingan berbalik nilai, maka 15 per 20 itu sama dengan dibalik ya, bawah per atas, P per 12. Nah, kalau sudah seperti ini,
tinggal kalian kalikan silang saja. Jadi 12 dikali dengan 15 sama dengan 20 dikali P. Sehingga kita peroleh 15 kali 20 itu adalah 180 sama dengan 20 dikali P itu adalah 20P. Nah, dari sini kita akan peroleh P-nya itu sama dengan 180 per 20. Maka P-nya kita peroleh hasilnya adalah 9. Jadi ketika 20 ekor dia akan dihabiskan dalam waktu lebih cepat, yaitu 9 hari. Begitu ya, mudah bukan? Itu dia video dari Ibu tentang jenis perbandingan. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa semakin paham tentang jenis perbandingan, mana yang senilai dan mana yang berbalik nilai. Sebagai penutup, seperti biasa, Bu Sur punya hadiah istimewa untuk kalian ya. Tolong sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Salah satu saja ya, kalian sebutkan. Bu, ini perbandingan senilai. Ibu, ini perbandingan berbalik nilai. Dan jangan lupa juga tuliskan nama dan kelas kalian ya, biar Ibu bisa menilai dengan nilai plus ya. Dicatat pula, jangan ada yang sama contohnya ya. Sekian video dari Ibu. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Ibu, silahkan subscribe dulu ya. Dan di like dong video yang ini. Terus jangan lupa di share ke media sosial yang kalian punya agar lebih bermanfaat ya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.